Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk bidang pedagogik. Dan ini merupakan edisi kupas kisi-kisi. Dan tentunya seperti video-video sebelumnya, di sini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Di mana untuk 10 soalnya ini materinya adalah keterampilan dalam pembelajaran, yaitu kegiatan membuka, inti, dan menutup. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sebelum kita beralih ke soalnya, di sini ada beberapa catatan tambahan yang perlu teman-teman perhatikan juga. Di sini yang pertama ada 50 soal tryout yang sudah saya sediakan. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti tryoutnya, ini silakan stop videonya untuk bisa fokus mengikuti tryoutnya. Dan 10 soal dari soal tryoutnya ini yang dibahas hari ini ya. Dan tentunya untuk materinya boleh teman-teman mendownloadnya. Jadi terkait dia dengan keterampilan dalam pembelajaran, materinya perlu teman-teman pelajari dan semoga semangat belajar teman-teman tetap membara. Oke, sekarang kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal nomor 1, untuk membangkitkan motivasi siswa dalam keterampilan membuka pelajaran, yang harus dilakukan guru adalah yang A, di sini menimbulkan rasa ingin tahu, yang B adalah mengajukan pertanyaan, yang C adalah memberikan tugas yang harus dipecahkan bersama, yang D memberikan penguatan kepada siswa. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Di sini juga, menurut Sanjaya tahun 2009 ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi. Nah, di antaranya di sini adalah yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah membangkitkan motivasi siswa. Di sini maksudnya adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan minat siswa. Berikutnya di sini adalah ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Berikutnya adalah menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Berikutnya adalah berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, kemudian berikan penilaian, kemudian di sini adalah berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, dan di sini adalah ciptakan persaingan dan kerjasama. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, salah satu komponen menutup pelajaran adalah melakukan penilaian. Mengingat waktu yang diperlukan dalam penilaian terbatas, maka cara yang terbaik adalah yang A, meminta siswa melakukan pengamatan di kebun atau pekarangan sekolah. Yang B di sini adalah meminta siswa untuk menyatakan pendapat tentang bahan dan kegiatan belajar dari tema yang telah dibahas. Yang C adalah memberi soal untuk didiskusikan selama proses pembelajaran. Yang D adalah memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan secara cepat. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu meminta siswa untuk menyatakan pendapat tentang bahan dan kegiatan belajar dari tema yang telah dibahas. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya terkait dia dengan kegiatan menutup pembelajaran. Di sini kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Salah satu tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ini ada beberapa hal yang kita lakukan ketika kita melakukan penutupan atau kegiatan penutupan di dalam proses pembelajaran. Di sini yang pertama adalah bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Berikutnya di sini adalah melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang terakhir di sini adalah memberi dorongan
dukungan sosial, baik melalui pujian, kata-kata positif, meyakinkan siswa atas kemampuan dan bakatnya. Nah, di sini untuk soal nomor 2 ini kalau kita analisis, misalnya opsinya nih, A, meminta siswa melakukan pengamatan ini bukan. Ini biasanya ada di kegiatan inti. Yang B, ini tepat. Kemudian yang C, memberi soal untuk didiskusikan selama proses pembelajaran. Ini juga termasuk di dalam kegiatan inti. Berikutnya yang D adalah memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan secara cepat. Ini juga bisa sebenarnya untuk kegiatan penutup, tapi ini lebih arahnya ke pengevaluasian ya, atau ketika kita melakukan ujian-ujian atau post test ya. Nah, maka untuk soal nomor 2 ini tentu yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, kegiatan awalnya nih ada disajikan komposisi atmosfer. Kegiatan intinya adalah guru membentuk kelompok dan membimbing untuk belajar efek rumah kaca. Nah, di sini kegiatan penutup yang paling tepat diterapkan adalah yang A adalah kesempatan presentasi, yang B adalah monitoring kinerja, yang C adalah mengerjakan latihan soal, yang D adalah memberi kuis, yang E adalah refleksi terhadap pemahaman. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu refleksi terhadap pemahaman. Nah, jadi untuk kegiatan penutup itu memang identik dengan melakukan yang namanya refleksi. Nah, ketika kita memperhatikan option di sini, ini lebih arahnya ke bagian kegiatan inti ya. Nah, maka di sini seperti penjelasan yang nomor 2, bahwa di sini untuk kegiatan penutupnya adalah melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, salah satu KDIPA kelas 7 adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ciri hidup dan tak hidup dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, teknik komunikasi yang paling tepat pada kegiatan awal pembelajaran untuk mencapai KD tersebut adalah yang A adalah diskusi kelompok merencanakan survei lapangan. Yang B di sini adalah presentasi kelompok melaporkan hasil identifikasi ciri makhluk hidup. Yang C di sini adalah ceramah untuk menjelaskan ciri-ciri makhluk dan tak hidup. Yang D adalah tanya jawab klasikal seputar ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu tanya jawab klasikal seputar ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, teknik komunikasi adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran, ide, atau lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam tahap kegiatan awal pembelajaran adalah di sini. Yang pertama adalah menimbulkan motivasi dan perhatian siswa, memberi acuan. Kemudian di sini memberi acuannya itu ada beberapa tahapnya, itu memberitahu tujuan, kemampuan yang diharapkan, atau garis besar materi yang akan dipelajari. Berikutnya adalah menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Di sini juga ada membuat kaitan, di mana membuat kaitannya itu bisa menggunakan mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, atau menunjukkan manfaat materi yang dipelajari, atau di sini meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Dan tentunya di sini di kegiatan awal itu juga kita bisa melakukan yang namanya pretest atau melaksanakan tes awal. Nah, ketika kita mau memperhatikan optionnya di sini, misalnya option A ya, diskusi kelompok merencanakan survei lapangan. Ini biasanya ada di kegiatan inti. Berikutnya yang B adalah presentasi kelompok melaporkan hasil. Ini juga biasanya di kegiatan inti. Yang C juga ceramah untuk menjelaskan, ini biasanya di bagian inti. Nah, maka di sini yang tepat tentu di kegiatan awal adalah tanya jawab. Ya, karena di sini ketika kita memberi atau bertanya jawab juga bisa menyemangati atau membangkitkan motivasi belajar siswa. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, seorang guru akan melakukan pembelajaran untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada topik yang akan dipelajarinya. Kegiatan pendahuluan yang tepat digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah yang A adalah guru membuka pelajaran dengan memperlihatkan satu fenomena sains, kemudian guru melontarkan pertanyaan produktif tentang fenomena tersebut. Yang B adalah guru membuka pelajaran
pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk mengingat dan mengulas kembali pelajaran sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan. Yang C adalah guru membuka pelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman sehari-hari peserta didik yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang hendak peserta didik pelajari. Yang D adalah guru membuka pelajaran dengan menuliskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian mengajukan pertanyaan produktif terhadap tujuan yang telah ditulis. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu guru membuka pelajaran dengan memperlihatkan satu fenomena sains, kemudian guru melontarkan pertanyaan produktif tentang fenomena tersebut. Nah, untuk soal nomor 5 ini, ketika kita memperhatikan optionnya dari option A sampai D ini sebenarnya tepat, atau bisa juga kita gunakan ketika kita melakukan yang namanya kegiatan pendahuluan atau kegiatan di awal pembelajaran. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, pertanyaannya meminta adalah keterampilan berpikir kritis. Nah, ketika kita melangsungkan yang namanya keterampilan berpikir kritis, di sini ada option yang memang bisa saja kita jawab itu ya. Ini bisa yang A, kemudian bisa yang C. Karena bertanya mengenai pengalaman sehari-hari ini bisa juga meningkatkan daya kemampuan siswa untuk berkomunikasi. Tapi sekali lagi, di yang di C ini tidak ada mengarahkan siswa untuk berpikir secara kritis. Maka di sini yang tepat adalah A. Ketika kita memunculkan sebuah fenomena, maka di sini siswa bakalan muncul pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang kritis. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hal apa yang menyebabkan dan segala macamnya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Dan sekarang kita lihat uraian singkatnya. Oke. Nah, untuk uraiannya singkatnya di sini, di sini ada tentang kegiatan pendahuluan, di mana di kegiatan pendahuluan itu ada beberapa tahapnya, yaitu membuat kaitannya. Di mana untuk membuat kaitannya ini ada 3 cara kita, yaitu bisa melalui mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Berikutnya di sini adalah menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Berikutnya adalah meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, Pak Yayan mengalami kesulitan dalam menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konveksi. Hal ini disebabkan karena perpindahan partikel pada proses konveksi sulit diamati dengan mata telanjang. Nah, Pak Yayan berencana menerapkan salah satu jenis teknologi informasi dan komunikasi atau media ICT untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan yang bisa dilakukan Pak Yaya adalah yang A adalah memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat animasi flash berkaitan tentang perpindahan kalor secara konveksi. Yang B adalah menayangkan animasi flash tentang perpindahan kalor secara konveksi dengan menggunakan komputer dan LCD proyektor. Yang C adalah menayangkan perpindahan kalor secara konveksi di file Microsoft dengan menggunakan komputer dan LCD proyektor. Yang D adalah melakukan eksperimen secara langsung di laboratorium tentang perpindahan kalor secara konveksi untuk mengamati perpindahan partikel zatnya. Nah, untuk soal nomor 6 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, sekarang untuk soal nomor 6 ini, jawabannya tepat adalah yang A, yaitu memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat animasi flash berkaitan tentang perpindahan kalor secara konveksi. Nah, di sini sebelum kita melihat uraian singkatnya, perlu kita memperhatikan optionnya. Di sini, hal yang perlu kita perhatikan adalah ICT. Jadi, ketika kita melakukan proses pembelajaran, ibaratnya nih kita harus mengkomunikasikan ICT ketika kita melakukan yang namanya pembelajaran. Nah, maka ketika kita memperhatikan optionnya, di sini yang bagian D-nya ini yang tidak terlalu memanfaatkan yang namanya ICT. Bahkan ini tidak menggunakan yang namanya ICT. Sedangkan option A, B, dan C ini dia menggunakan yang namanya ICT, yaitu bisa menggunakan flash, LCD proyektor, dan beberapa program misalnya Microsoft Office, kemudian Microsoft Office atau PowerPoint berbentuk PPT. Nah, namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah lagi ini dalam menjelaskannya harus siswa memahaminya dengan jelas. Nah, tentu di sini menayangkan ini agak gimana ya istilahnya, ini masih ya. Kalau kita menayangkan ini masih levelnya lebih di bawah ketimbang kita memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan atau membuat. Jadi ini levelnya lebih rendah yang
B dan C ya. Jadi yang lebih high untuk levelnya adalah yang A. Maka di sini yang tepat nomor 6 ini adalah A. Oke, sekarang kita lihat uraiannya. Nah, untuk uraiannya di sini, pembelajaran berbasis ICT adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Di sini ICT mencakup semua teknologi ciptaan manusia yang berfungsi menyimpan, memanipulasi, mentransmisikan, dan menerima informasi secara elektronik dalam bentuk digital. Misalnya contohnya adalah personal komputer, televisi digital, email, robot, dan sebagainya. Nah, ICT dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran, yaitu pertama adalah sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya berbentuk slide, PowerPoint, dan animasi dengan program Flash. Yang kedua adalah sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning, misalnya adalah peserta didik memberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperlihatkan beberapa prinsip. Di antaranya adalah yang A adalah hasil penilaian pendidik dijadikan masuk oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Yang B adalah ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang C adalah penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. Yang D adalah penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya terkait dia dengan prinsip dari refleksi. Prinsip dari refleksi itu yang pertama adalah ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua di sini adalah penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Yang ketiga adalah penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang keempat adalah hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, kegiatan yang dilakukan guru dengan cara memberikan pekerjaan rumah merupakan kegiatan yang A adalah inti, yang B adalah evaluasi, yang C adalah tindak lanjut, yang D adalah akhir. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah tindak lanjut. Nah, kenapa sih bisa tindak lanjut? Nah, kalau kita memperhatikan di sini, ketika kita memberikan PR di rumah untuk siswa atau murid kita itu terkadang ini kita anggap sebagai kegiatan akhir. Padahal ini sebenarnya di kegiatan akhir itu juga ada kegiatan yang lainnya itu berupa tindak lanjut. Maka di sini teman-teman perlu memperhatikan atau mempelajari materi terkaitnya ini. Dan jangan risau, saya sudah merangkumkan teman-teman dan silahkan di-download di bawah video ini ya. Nah, di sini untuk uraiannya yang perlu kita perhatikan adalah kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama di sini ada kegiatan pra dan awal pembelajaran. Di sini ada kegiatan inti dalam pembelajaran. Di sini yang terakhir adalah kegiatan akhir dan tidak lanjut pembelajaran. Nah, di sini kita paparkan sedikit di mana kegiatan akhir pembelajaran itu ada beberapa poinnya ya. Pertama di sini meninjau kembali penugasan siswa. Berikutnya adalah melaksanakan penilaiannya. Nah, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran, kita bisa melakukan yang pertama di sini adalah memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian adalah membahas kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Berikutnya di sini adalah membaca materi pelajaran tertentu. Di sini adalah memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Yang terakhir di sini adalah mengemukakan tentang topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, salah satu bentuk kegiatan akhir pembelajaran adalah yang A memberikan pekerjaan rumah, yang B adalah memberikan bimbingan, yang C adalah melaksanakan penilaian, yang D adalah mengemukakan topik yang akan datang. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu melaksanakan penilaian. Kalau teman-teman perhatikan soal di soal nomor 8 yang tadi yang sudah saya uraikan itu pasti teman-teman bisa langsung jawab. Nah, jadi di sini untuk melaksanakan kegiatan akhir itu di sini kita bisa meninjau kembali penugasan siswa, kita juga bisa melaksanakan yang namanya penilaian. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, makna kegiatan inti pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan
digunakan untuk yang A, menciptakan suasana awal pembelajaran, yang B adalah menekankan proses pembentukan pengalaman belajar siswa, yang C adalah menutup semua rangkaian kegiatan pembelajaran, yang D adalah memantapkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar dan bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menekankan proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya adalah kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa, di mana untuk membentuk pengalaman belajar maupun pengalaman siswa perlu ditempuh melalui proses belajar yang direncanakan oleh guru. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya ucapkan salah ataupun belibet. Ini tidak luput dari kesalahan saya secara pribadi. Mohon dimaafkan sekali lagi. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.